Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan bagi hari ini yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 dan 5. Kalian sudah siap belajar hari ini? Sekarang, tapi sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah membaca doa? Sekarang yuk kita mulai simak video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silakan. Sekarang kita masuk permainan yang bisa dilakukan di dalam air. Nah, di sini permainan push ball, yaitu mendorong bola. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, carilah kolam yang dangkal. Jadi buat kalian cari kolam yang dangkal ya, jangan terlalu dalam. Yang kedua, bola dipegang dengan kedua tangan. Seperti yang digambar di situ, dia memegang bola dengan kedua tangannya. Kemudian yang ketiga, lakukan gerakan mendorong bola ke dalam air. Jadi setelah tangan kalian ditaruh di atas bola, kemudian bolanya kalian dorong ke dalam air. Jadi ini termasuk permainan, cara melakukan permainan push ball. Oke, sekarang yang kedua yaitu lempar tangkap bola di air. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, pertama, carilah kolam yang dangkal seperti yang push ball. Di sini juga dilakukan di kolam yang dangkal atau yang tidak terlalu dalam ya, seperti yang digambar di situ. Yang kedua, setiap anak mencari pasangannya. Jadi ini dilakukan secara berpasangan. Nanti ada yang melempar dan ada yang menangkap. Yang ketiga, lakukan melempar bola ke pasangan, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi misalkan di sini ada dua orang, ada Arya dan Husein misalkan. Nah, Arya melempar bola ke Husein, Husein menangkapnya. Sebaliknya, Husein melempar bola ke Arya menangkapnya. Dan mereka secara bergantian. Yang ketiga, lakukan sampai beberapa kali. Yang ketiga yaitu permainan estafet bola. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, carilah kolam yang dangkal, hampir sama ya seperti push ball dan lempar tangkap bola tadi, dia juga dilakukan di kolam yang dangkal. Yang kedua, buatlah barisan dengan jarak secukupnya. Jadi mereka berbaris tapi berjaraknya secukupnya, jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat. Yang ketiga, lakukan gerakan mengoper bola dari anak pertama sampai anak yang terakhir. Misalkan di situ ada yang berbaris, ada Bian, Naufal, dan Farid. Nah, Bian yang pertama melempar ke arah Naufal, kemudian Naufal melempar ke Farid. Jadi itu secara bergantian. Nah, biasanya ini biar seru juga, kalian bisa lakukan secara banyak ya, banyak anak ya, bisa bersama-sama, bisa bareng-bareng, bisa beberapa kelompok. Jadi yang paling terakhir menangkap yang paling terakhir sampai di anak terakhir itu pemenangnya. Di sini bisa dilakukan permainan estafet bola. Jadi di sini contohnya hanya 3 ya, tapi bisa dilakukan banyak orang. Oke? Nah, itu dia permainan-permainan yang dilakukan saat di air. Nah, sekarang di sini sudah bacakan ya. Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh, kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka saling bantu. Nah, di situ kita bisa lihat ya, Siti itu beragama Islam dan Dayu sepertinya beragama Kristen. Nah, mereka walaupun berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Siti tidak membiarkan tuh si Dayu kesakitan sendirian. Nah, kalian kalau ada orang yang berbeda agama, kalian harus tetap saling membantu dan menolong.
Nah, sekarang ini adalah contoh sikap kepada teman kamu yang jatuh, tetapi teman kamu itu berbeda agama. Sikapnya seperti apa nih? Kalau ada sikap yang baiknya itu, yang pertama, membantunya berdiri. Jadi yang terjatuh kamu harus bantu dia berdiri atau mengobatinya. Sikap yang tidak baik, ya udah biarin aja, itu tidak baik ya, atau tinggalin aja, itu juga tidak baik, seperti itu. Yang kedua, mengobati lukanya, yang itu sikap yang baiknya. Tapi kalau sikap yang tidak baiknya, nggak usah diobatin lukanya, dibiarkan saja. Itu tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, membawanya ke UKS atau ke dokter. Biasanya kan kalau di sekolah ada UKS. Nah, kalian bisa menuntun temennya ke UKS ya, karena nggak bisa sendiri temennya berjalan sendiri karena sakit pasti kakinya. Tapi yang sikap yang tidak baiknya, pasti tidak membantunya untuk dibawa ke UKS. Jadi temennya ya udah pergi sendiri ke UKS. Nah, itu kalian juga tidak boleh seperti itu ya. Itu sikap yang tidak baik. Yang terakhir, tidak mengejeknya. Ya, itu sikap yang baiknya, kalian tidak boleh mengejeknya. Dan sikap yang tidak baiknya mengejeknya. Jadi kalian gak boleh tuh kalian menertawakannya, mengejeknya, ngatain temennya yang lagi jatuh atau ketawain, tuh tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan? Pasti di sekolahmu, di kelasmu, pasti tinggi badannya berbeda-beda ya. Seperti yang kemarin, sukunya berbeda, hobinya berbeda, karakteristiknya juga berbeda. Kalau sekarang karakteristiknya ada yang tinggi, pasti ada yang pendek. Nah, apa sih sikapmu seperti apa? Yang pertama, kalian harus tetap bermain bersama, tidak membeda-bedakan. Aku maunya main sama yang tinggi aja. Aku maunya main sama yang aku nggak mau main sama yang tinggi karena aku pendek, kan? Nggak boleh seperti itu. Harus tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejek teman yang lebih pendek ya, atau yang lebih tinggi, itu kan nggak boleh ngejek. Yang lebih pendek, ih kamu kecil tuh nggak boleh. Atau kamu, ih kamu kayak tiang listrik tinggi banget, tuh juga tidak boleh mengejek seperti itu ya. Yang ketiga, saling menghormati. Sudah pasti kan harus saling menghormati, mau yang tinggi mau yang pendek temannya, kalian harus saling menghormati, harus saling menyayangi ya. Sudah pasti seperti itu. Dan yang terakhir, kan harus saling membantu, saling menolong. Walaupun teman kalian berbeda, kan harus saling membantu dan menolong. Jadi semoga kalian bisa melakukan sikap terhadap teman kamu yang berbeda tinggi badannya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada percakapan antara dokter kecil, ada Siti, ada ibu guru, dan ada Dayu. Nah, dokter kecil. Nah, di sini ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan bisa kalian lihat di situ, dokter kecil. Itu termasuk kalimat sapaan. Jadi dokter kecil berkata, "Ada apa, Siti?" Nah, ada apa, Siti itu termasuk kalimat sapaan. Nah, ada juga kata sapaan. Nah, kata sapaan dari kalimat ada apa, Siti, kira-kira apa ya kata sapaannya? Ya, kata sapaannya adalah Siti. Jadi maksudnya itu, kata sapaan adalah dokter kecil berkata kepada atau bertanya kepada si Siti atau berbicara kepada Siti, dan itu termasuk kata sapaannya adalah Siti. Jadi kalau kalimat sapaannya adalah ada apa, Siti, tapi kalau kata sapaannya yaitu Siti. Nah, sekarang kalimat sapaan yang kedua bisa di sini ada Dayu. Dayu itu bilang, "Terima kasih Bu, terima kasih Siti sudah mengantarkanku." Nah, itu termasuk kalimat sapaan. Jadi kalimat sapaannya itu ada terima kasih Bu, terima kasih Siti sudah mengantarkanku. Nah, coba kalau kata sapaannya apa? Dan tahu? Ya, kata sapaannya di situ Dayu, kata sapaannya yaitu ibu ya, Bu dan Siti. Jadi Dayu itu berkata kepada atau berbicara kepada ibu dan berbicara kepada Siti. Jadi kata sapanya ada dua, ada ibu dan ada Siti. Jadi semoga kalian paham ya kalimat sapaan dan kata sapaan. Alhamdulillah, terima kasih. Video pembelajaran tematik Ustazah hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya dan mohon maaf ya kalau Ustazah ada salah-salah kata. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik Ustazah selanjutnya. Dadah.